Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan saya Widya. Hari ini kita akan membahas mengenai konsolidasi pelatihan fungsional dan HAM. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kapus Bang Latvungham dari PBSDM Hukum dan HAM, Bapak Maulidi Hilal. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak. Baik Pak, kita hari ini akan membahas mengenai konsolidasi yang telah dilakukan kemarin ya Pak ya, Ya. terkait dengan pelatihan fungsional dan HAM. Ya. Nah, menurut Pak Hilal, harapan apa Pak yang diharapkan adanya kegiatan konsolidasi ini Pak? Ya. Sebenarnya ini adalah merupakan pesan dari Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, yaitu Bapak Iwan Kurniawan, saat memberikan arahan kepada kami bahwa BPSDM ke depan harus maju dan berkembang. Hal ini sudah dilakukan dengan program dari beliau, yaitu Tour de BPSDM. Nah, Tour de BPSDM ini adalah sebetulnya merupakan satu belanja masalah atau belanja pemetaan dari kondisi ASN Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan. Karena BPSDM ini kan adalah merupakan salah satu satker unit utama yang ada di Hukum dan HAM yang mengurus terkait dengan pengembangan kompetensi dari ASN se-Kementerian Hukum dan HAM. Nah, oleh karena itu beliau berpesan bahwa ketika kita kedatangan tamu dari seluruh unit eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, alhamdulillah sudah kelar program itu. Jadi dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, seluruh Direktorat Jenderal, ya, Pemasyarakatan, Imigrasi, HAM, kemudian Balitbangkumham yang sekarang sudah menjadi BSK, kemudian BPHN, Ditjen KI, dan semuanya alhamdulillah sudah datang ke BPSDM. Dan semuanya memaparkan tentang kondisi ASN-nya. Dan kami coba untuk membantu. Waktu itu Pak Kepala BPSDM menyampaikan beberapa pertanyaan. Berapa jumlah pegawai dari setiap Direktorat Jenderal atau badan? Kemudian yang kedua, berapa pegawai dari setiap unit eselon 1 itu yang sudah mengikuti pelatihan? Nah, kemudian dari pelatihan itu, pelatihan apa saja yang sudah diikuti oleh seluruh ASN. Nah, kemudian berapa jumlah ASN yang sudah mengikuti pelatihan itu dan jenis pelatihan apa saja yang sudah diikuti. Lalu setelah itu apalagi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan tusi di masing-masing unit eselon 1, pelatihan apa yang diperlukan lagi. Nah, itu nanti yang akan kami melakukan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan pelatihannya. Jadi pelatihan itu diselenggarakan berdasarkan kebutuhan di satkernya masing-masing dan bukan menyelenggarakan pelatihan asal menyelenggarakan pelatihan. Oleh karena itu, setelah kita melakukan pemetaan, kemudian kita akan komunikasi nanti ditindaklanjuti dari setiap satker unit eselon 1 itu. Apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi dari masing-masing unit eselon 1. Nah, dari situ termasuk di dalamnya adalah kami melakukan konsolidasi ke badiklat-badiklat yang mana kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM ada 3 badiklat ya. Pertama Kepri, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Ini yang kita lakukan. Jadi kemarin teman-teman sudah
komunikasi dengan kawan-kawan di Badiklat Jawa Tengah, hal-hal apa saja yang perlu kita kembangkan bersama. Karena bagaimanapun Badiklat adalah merupakan turunan dari BPSDM. Iya, benar. Jadi mungkin nanti kita akan berbagi mana yang pelatihan fungsional dan HAM diselenggarakan di Badiklat, mana yang diselenggarakan di BPSDM. Contohnya, ya ada pelatihan pemeriksa keimigrasian tingkat pertama umpama. Itu mungkin bisa diselenggarakan di Badiklat, Kepri, Jawa Tengah, dan Sulut sesuai dengan wilayahnya. Nah, kemudian tugas pemasyarakatan dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin ini adalah awal kita komunikasi dengan Badiklat sehingga ke depan kita bisa berbagi peran untuk pemenuhan pengembangan kompetensi dari ASN, Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Berarti dengan adanya kegiatan ini nanti akan dilakukan pemetaan ya Pak ya? Ya. Terhadap pelatihan apa saja yang nanti akan dilakukan untuk masing-masing Badiklat ataupun satuan kerja sendiri. Ya. Khususnya di bidang fungsional dan HAM. Karena kan ini sekarang jabatan fungsional ini akan menjadi jabatan yang seksi ya. Iya. Kalau dulu itu rasanya orang agak males, tapi sekarang kayaknya orang semangat. Contoh ya, di Balai Pemasyarakatan, dulu mungkin tidak banyak yang melirik dengan PK Bapas itu. Iya. Tapi kalau sekarang mereka sudah bisa sombong. Jadi ditawari, mau nggak jadi kasubsi BKA, BKD, atau kasih BKA, BKD, kalau yang di kelas 1 kan. Sekarang nggak mau. Mereka maunya sekarang jadi PK Bapas. Karena tunjangannya lebih besar. Oh begitu ya. Baik, siap. Semoga nanti kegiatan ini dapat bermanfaat ya Pak ya untuk Amin. kita semua ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak, Badiklat di tahun 2023 ini, kami kan sedang berjuang untuk mewujudkan BPPM, Ya. wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Mungkin Pak Hilal bisa memberikan testimoni Pak, bagaimana Badiklat ini? Ya. Jadi memang kami lihat Badiklat di Semarang ini sudah melangkah maju, ya, terus ke depan ini. Dan tidak bisa dihentikan lajunya ini. Sangat luar biasa, kami apresiasi untuk Badiklat Semarang. Dan tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Kabadiklatnya, Pak Kaswo, bahwa Badiklat Semarang sudah meraih prestasi terbaik kedua tingkat nasional ya, untuk lembaga pelatihan berprestasi dari lembaga administrasi negara. Nah ini kalau yang memberikan apresiasi dari LAN ini artinya sudah bukan kacang-kacangan ini ya, bukan kaleng-kaleng ini ya, Badiklat ini. Nah ini kami sangat memberikan apresiasi. Dan tadi Pak Kaswo sempat bukan ngeluh, cuman curcol. Pegawai kami sedikit Pak, cuma 21 orang. Iya, benar sekali. Terus saya bilang begini, bukan berarti yang banyak itu bagus Pak Kaswo, saya bilang itu. Karena apa? Karena kualitas itu berbeda dengan kuantitas. Ya kan? Jadi dengan kualitas pegawai yang 21 bisa meraih prestasi terbaik kedua tingkat nasional, ini kan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sudah kita bina saja yang 21. Syukur datang tambahan, alhamdulillah. Enggak pun seperti ini terus. Yang penting semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, harapan tentu boleh, ya kan. Namanya ngurus manusia yang banyak, ngurus gedung yang cukup luas ini, ya memang perlu perlu manusia ya. Tetapi tetap saja maju, karena yang penting kita ini di kualitas. Apapun itu. Satu, manusia. Dua, produk. Itu harus berkualitas. Ya, makanya kami di Pusbangla Fungham punya tagline itu excellent. Excellent itu harus memberikan yang terbaik. Sama dengan WBK, kan? Wilayah bebas korupsi. Dengan kata lain, wilayah bebas keluhan. Nggak boleh ada yang mengeluh ketika kita layani. Ya. Customer kita siapa? Peserta pelatihan.
Dua, para tenaga pengajar. Itu customer kita. Jangan sampai ada keluhan dari customer kita ini. Ya, semuanya harus pelayanan prima. Gitu. Siap. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Hilal. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Dan kami ucapkan selamat. Semoga prestasi ini bisa terus berkembang dan kita doakan. Amin. WBBM yang sudah diperjuangkan oleh Pak Kaswo sebagai Kabadiklat Jawa Tengah beserta seluruh jajaran bisa diraih di tahun ini, dan kami harapkan teman-teman tetap bersungguh-sungguh, tetap bekerja dengan baik, berkualitas dan benar. Amin. Ya. Terima kasih banyak Oke, Bapak. oke. Baik, sahabat pembelajar, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Hilal. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Sekali lagi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pembelajar. Salam pembelajar.